Bisa. Oke, sudah Bu. Baik, Bu Dinda mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, Bu Dinda lagi di luar, jadi kalau misalnya agak berisik mohon dimaklumi ya. Oke. Oke teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Nah, kalau kalimat efektif sendiri itu adalah kalimat yang dia singkat, padat, dan jelas. Dan tentunya tidak boleh menggunakan eh, kata-kata yang bermakna ganda atau juga yang melebih-lebihkan gitu ya. Nah, oke, teman-teman, di Zoom kali ini kita hanya 40 menit saja. Nah, sisanya nanti kalian bisa belajar mandiri untuk latihan soalnya, begitu ya. Nah, di sini sudah ada share screen tentang latihan soal untuk kemarin materi menyusun kerangka teks dan juga kalimat efektif. Oke, kita bahas sama-sama ya. Di nomor satu, di situ ada kalimat acak. Nah, yang merupakan bagian dari eksposisi. Nah, teman-teman, kira-kira nih, kalau kita lihat dari teksnya, bagaimana caranya agar paragraf yang acak itu menjadi padu? Kira-kira yang mana aja nih? Nomor berapa aja? Ada yang mau nyoba jawab nggak? Ayo, ada tiga peserta nih. Oh, ada Atila dan Prilin. Berlin ya. Ayo, ada yang mau jawab nggak? Kalau kita melihat ya dari teksnya, di situ manakah urutan yang paling logis untuk dijadikan tubuh paragraf eksposisi yang baik? Kita lihat dulu ya. Di kalimat satu, selain itu, sistem ini juga memangkas biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kalau ada kata selain itu, maka harus ada kalimat sebelumnya. Jadi nomor satu itu sudah pasti bukan ya, karena dia tidak ada kalimat sebelumnya. Lalu kita coba lihat di nomor dua, data dari Kementerian Ketenagakerjaan, bla bla. Terus, nah kalau ini dia termasuk apa? Bisa dibilang dia ini bagian awal ya. Karena apa? Karena di situ dia menjelaskan secara umum data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, oke. Menurut Atila yang A. Kenapa Atila? Yang abu. Oke. Kita sambil ini ya, nunggu Atila ngetik kenapa kok alasannya itu yang A. Kita bahas Saya yang ngomong nomor aja tiga Bu. dulu ya. Gimana? Saya ngomong aja, nggak usah ngetik. Oh, oke, boleh. Gimana? Ya, jadi soalnya nomor 4 itu kan menjelaskan sistem kerja hybrid. Terus dilihat dari Hmm, susunannya kayaknya lebih masuk akal yang 4 dulu terus 2. Kan itu setelah menjelaskan kerja hybrid terus menjelaskan datanya. Berarti memvalidasi fakta yang di atasnya. Terus habis itu oke, terus? lalu dilanjut sama kalimat selain itu, lalu setelahnya biasanya kalimat penutup itu awalannya oleh karena itu gitu, dan simpulannya Oke. di ketiganya. Oke, sip. Terima kasih. Bagus. Terima kasih, Atila. Nah, benar banget nih. Jadi kalau kita lihat ya di konteks nomor 4, dia itu menjelaskan bahwa adanya sistem kerja hybrid ya yang menggabungkan kerja daring dan luring. Lah, kemudian dari penjelasan awal itu dijelaskan lagi nih bahwasanya ada data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa produktivitas karyawan yang bekerja dengan sistem hybrid itu meningkat rata-rata 15%. Nah, setelah dijelaskan secara detailnya di nomor 2 baru ada kalimat yang selanjutnya yaitu selain itu, nah dia adalah menambahkan penjelasan dari kalimat satu dan 2. Nah, barulah ditutup yang nomor 3. Oleh karena itu benar. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang A, 4, 2, 1, dan 3. Oke, sip. Terima kasih Atila. Lanjut ya. Kita lanjut di nomor 2.
Nah, di situ seorang penulis ingin membuat teks prosedur yang menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis data kualitatif dengan mode thematic analysis. Nah, kira-kira nih, teman-teman, kalau kita lihat dari ABCDE ya, kira-kira mana sih yang paling tepat ketika kita mau melakukan analisis data kualitatif dengan metode thematic analysis? Ayo, adakah yang mau menjawab? Adakah yang mau menjawab, teman-teman? Atau kalau tidak, kita bahas ya. Kalau kita membuat sebuah analisis data kualitatif ya, atau data apapun, langkah awalnya kira-kira kita harus ngapain? Kalau kita lihat yang A, apakah yang pertama kita harus menentukan tujuan? Yang yang B. Oke, Atila, kenapa B, Atila? Boleh tadi kayak tadi dong on mic, gak apa-apa banget. Ya Bu, izin menjawab. Jadi sepemahaman saya kalau melakukan analisis data itu kan harus mempertimbangkan datanya dulu. Jadi yang paling make sense awal itu Bu, yang B mempersiapkan data. Dan selanjutnya itu yang paling make sense yang B menurut saya. Tuh, Oke, terima kasih. terima kasih Atila. Nah, benar. Jadi nomor dua adalah jawaban yang B. Good job Atila, thank you. Nah, kenapa sih kok harus dimulai dari mempersiapkan data? Karena teman-teman, kalau kita melakukan analisis sebuah data itu harus kita siapkan dulu datanya. Jadi tidak langsung tujuan ya. Karena kalau misalnya kita tidak punya datanya, lalu apa yang akan kita analisis? Jadi yang utama harus kita siapkan dulu datanya, baru kita membaca data sampai dengan tahap melaporkan. Jadi banyak ya tahapnya, tidak hanya sederhana seperti yang tujuan analisis, mencatat data, seperti itu. Jadi nomor dua sudah jelas bahwasanya jawabannya adalah yang B, bebek. Oke, next nomor tiga. Nah, nomor tiga ini juga hampir sama dengan yang tadi ya, yang nomor satu. Nah, kira-kira nih, agar argumen ini kuat dan berbasis bukti, kira-kira mana urutan tubuh argumentasi yang paling efektif menurut kalian? Kita coba bahas ya, atau kalau ada yang mau menjawab juga boleh banget, bisa di kolom komentar atau juga bisa on mic, begitu ya teman-teman. Oke, kita lihat yang kalimat satu. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui alokasi dana. Nah, nomor satu, sepertinya ya teman-teman, ini kurang jika ditaruh di bagian awal. Kenapa? Karena di situ tiba-tiba ada kata transparansi, sedangkan tidak ada kalimat sebelumnya yang membahas tentang transparansi. Jadi nomor satu sudah jelas tidak akan ada di kalimat pertama. Kita lihat yang nomor dua. Akuntabilitas penggunaan data pendidikan adalah hal mutlak. Nah, kalau ada kata adalah ini biasanya itu dia ada di awal kalimat ya. Jadi dia tuh menjelaskan bahwasanya adanya akuntabilitas penggunaan dana pendidikan begitu. Jadi nomor dua ini kita taruh di yang pertama gitu ya. Lalu tiga, data dari BPK menunjukkan bahwa potensi penyimpangan di sektor pendidikan masih cukup tinggi. Nah, kalau kita sambungkan dengan kalimat dua, kira-kira nyambung atau enggak ya? Dua ke tiga menurut kalian? Dari yang tadi dijelaskan bahwasanya adanya akuntabilitas penggunaan dana pendidikan yang merupakan hal mutlak untuk memastikan setiap rupiah digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Data dari BPK menunjukkan bahwa potensi, nah nomor dua adalah penjelasan umum. Kemudian nomor tiga merupakan penjabaran dari kalimat dua. Nah, keduanya ini saling berhubungan ya teman-teman dan masih nyambung begitu. Jadi untuk yang pertama bisa kita taruh nomor dua, lalu yang kalimat dua kita taruh nomor tiga. Oke, selanjutnya kita lihat nomor empat. Dengan demikian, nah kalau ada dengan demikian itu sama dengan oleh karena itu yang tadi. Maka kalau ada kata dengan demikian, maka dia pasti ada di bagian akhir karena dia menyimpulkan apa yang sudah disampaikan begitu. Jadi
Kalau kita tadi sudah ada nomor 2, 3. Nah, kita lihat nih, kalau dari 3 ke 1, apakah nyambung atau enggak. Nah, kita lihat ya, data dari BPK, bla bla bla, sampai dengan oleh lemahnya pengawasan publik. Kemudian transparansi memungkinkan masyarakat. Nah, masuk ya, karena nomor 3 ini adanya data bahwasannya potensi penyimpangan di sektor pendidikan. Kemudian yang ke 1, transparansi memungkinkan masyarakat. Nah, nomor 1 dia menjelaskan solusi, teman-teman, bahwasanya harus ada transparansi agar memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kira-kira alokasi dana itu larinya kemana sih gitu. Jadi nomor 1 bisa kita masukkan ke kalimat yang ketiga. Jadi kalau kita lihat urutannya maka 2, 3, 1, dan 4. Maka jawabannya yang A. Oke. Nomor 3 kita mulai dari penjelasan dulu, kemudian ada argumen didukung dengan solusi. Yang di nomor 1 baru kita tutup dengan kesimpulan. Oke. Yang 3A ya. Lanjut di nomor 4. Nah, ini kita harus melengkapi kalimat selanjutnya yang kira-kira masuk akal. Kita lihat di situ ya. Nah, kira-kira dari situ dulu, kalau kalian melihat, kira-kira adakah yang mau menjawab, teman-teman? Kalau tidak, kita lanjut bahas ya, agar menghemat waktu. Oke, teman-teman, kita lihat di kalimat 1 ya. Teknologi hemat energi semakin dibutuhkan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Jadi yang dibahas adalah bahwasanya gimana sih teknologi hemat energi itu berperan besar ya untuk pemanasan global. Nah, kemudian ada kalimat yang tidak ada isinya. Kita lanjut ke kalimat 3 ya. Salah satu contohnya adalah penggunaan lampu LED yang lebih efisien dibandingkan dengan lampu pijar biasa. Oke, kita hanya berhenti di sini karena kita fokus ke kalimat 2. Kalau kita lihat ya, pilihan yang A, misalnya kita gabungkan dengan kalimat 1, teknologi hemat energi semakin dibutuhkan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Pemanasan global merupakan, nah berarti nggak nyambung ya. Kalau ada kata merupakan, dia itu harusnya di awal ya, jadi tidak di kalimat 2 begitu. Yang A sudah jelas tidak, karena tidak nyambung. Lalu yang B, menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan dapat memperburuk kondisi bumi. Kira-kira nyambung nggak? Sedangkan di kalimat 3 adalah salah satu contohnya adalah penggunaan lampu LED. Nah, sedangkan di kalimat yang B itu eh, kondisi buruknya ya. Bagaimana bisa menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan itu dapat memperburuk kondisi bumi. Jadi kurang padu ya, kurang sesuai. Lalu yang C, lampu biasa sudah tidak lagi digunakan di banyak rumah di dunia. Nggak nyambung ya kalau kita lihat antara 1 dan 3. Nah, itu kurang nyambung kalau yang nomor 2. Kalau yang D, teknologi tersebut bisa diaplikasikan dalam berbagai alat elektronik sehari-hari. Nah, ini nyambung nggak kira-kira teman-teman? Kalau tadi yang pertama dijelaskan bahwasanya teknologi hemat energi ini dibutuhkan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Kita lanjut sambung yang D ya. Teknologi tersebut, nah kata tersebut ini mengacu kepada teknologi yang hemat energi. Teknologi tersebut bisa diaplikasikan dalam berbagai alat elektronik sehari-hari. Kemudian dilanjutkan kalimat 3. Salah satu contohnya ini merujuk kepada penggunaan teknologi tersebut yang bisa digunakan dalam sehari-hari. Jadi nomor pilihan yang D adalah pilihan yang tepat karena dia nyambung begitu ya. Jadi nomor 4 adalah yang D. Oke, lanjut nomor 5. Di situ, nah hampir sama dengan nomor 4 ya. Hanya saja ini yang kosong adalah kalimat yang 4. Tadi kalimat 2. Oke, kita lihat. Kalimat 1, internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja. Oke, hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari kini terhubung dengan internet. Dengan internet, informasi dan komunikasi dapat diakses secara cepat dan mudah. Oke, kita lihat nomor 4. Kalau kita pakai yang A, kira-kira nyambung nggak? Internet merupakan, nah enggak ya. Kalau dari sini aja udah terlihat bahwasanya dia itu tidak padu. Karena yang tadi Bunda sampaikan bahwasanya kata merupakan itu akan lebih baik kalau dia di awal begitu.
Jadi yang A sudah jelas tidak, lalu yang B, koneksi internet tidak selalu stabil. Nah, kurang padu. Karena nomor 1, 2, dan 3, dia menjelaskan tentang kemudahan dari si internet itu sendiri. Lalu yang C, penggunaan internet yang tidak bijak dapat berakibat negatif. Nah, itu juga kurang padu ya teman-teman ya. Karena kan yang diawali nomor 3 itu dengan internet informasi dan komunikasi dapat diakses secara cepat dan mudah. Nah, sedangkan yang C itu menjelaskan bahwasanya penggunaan internet yang tidak bijak itu dapat berakibat negatif. Nah, jadi dia kurang padu ya, kurang nyambung begitu. Lalu yang D, banyak yang lebih suka berkomunikasi lewat media sosial daripada bertemu langsung. Enggak ya, karena kalau kita lihat ya di situ tidak ada kata di mana dia menjelaskan bahwasanya adanya kesenjangan sosial karena adanya internet ini. Nah, sedangkan kita lihat kalau misalnya yang D ke kalimat 5 itu kan nggak nyambung kan? Banyak orang lebih suka berkomunikasi lewat media sosial daripada bertemu langsung. Oleh karena itu, literasi digital. Nah, yang D membahas tentang adanya komunikasi orang yang lebih suka melalui media sosial. Sedangkan yang nomor 5 itu yang dibahas adalah literasi digital. Oke, kita next di nomor yang E. Namun pemanfaatan internet juga menimbulkan risiko seperti cyberbullying dan penyebaran hoax. Nah, ini lebih padu teman-teman karena di nomor 5-nya itu kan membahas tentang literasi digital ya. Nah, sedangkan literasi digital itu perlu untuk kita menghindari adanya penyebaran hoax dan cyberbullying. Jadi, nomor 5 yang benar adalah yang E begitu. Nomor 6. Lanjut ya. Oke, agar karya tulis bersifat aplikatif dan solutif, urutan kerangka yang paling efektif adalah, nah, silakan kalau yang mau menjawab sambil diamati teman-teman. A, B, C, D atau E. Ayo, Bu Dinda kasih kesempatan nih buat kalian untuk ini menjawab. Atau kita bahas saja nih. Oke, kita coba bahas ya teman-teman ya. Di kalimat 1 kita lihat karya tulis yang bersifat aplikatif. Aplikatif itu artinya dapat diaplikasikan secara langsung dan solutif artinya memberikan solusi. Nah, kira-kira kerangka mana yang paling efektif? Kita lihat nomor 1. Yang pertama kita membahas definisi dan bentuk-bentuk plagiarisme. Nomor 2 adanya implementasi perangkat lunak. Terus 3 data statistik. 4 pentingnya integritas. 5 teknik paraphrasing dan kutipan yang benar. Nah, kira-kira yang mana teman-teman kalau kalian melihat di situ? A, kenapa? Kenapa Atila? Kenapa A? Boleh on mic Atila. Ya Bu, izin menjawab. Jadi mungkin kan kalau misalnya ingin membuat karya tulis bersifat aplikatif dan solutif itu menurut saya diawali dengan definisi dulu. Definisi Mm-mm. gimana cara kita eh, pertama kita harus meyakinkan pembacanya itu plagiarisme itu apa dan sebagainya. Terus disusul dengan data-data yang by fakta gitu ya Bu. Terus habis itu baru pentingnya integrasi, lalu implementasi dan juga yang terakhir teknik preparasi dan kutipan yang benar. Menurut Oke, saya itu gitu Bu. menurut Atila ya. Ya. Terima kasih Atila untuk jawabannya. Oke, sebenarnya sudah tepat tapi kurang tepat nih Atila. Kita coba bahas ya. Oke, benar. Kalau misalnya kita membuat sebuah kerangka itu memang harus definisi dulu. Tapi teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah di situ kan yang dibahas adalah plagiarisme begitu ya. Nah, sedangkan kita lihat coba yang nomor 4 itu adanya integritas akademik. Yang mana teman-teman? eh, Plagiarisme itu masuk ke dalam bahasan integritas akademik. Jadi dalam artian
Integritas akademik itu yang secara umum. Kemudian plagiarisme itu dia merujuknya ke situ. Jadi, kalau kita mau membicarakan soal kerangka yang paling efektif di sini, kita bisa mulai dengan menjelaskan apa sih pentingnya integritas akademik. Nah, setelah kita menjelaskan pentingnya integritas akademik, barulah kita masuk ke definisinya. Nah, jadi yang nomor pertama kita masukkan kalimat pertamanya di nomor 4, teman-teman. Nah, kita lihat fokusnya nomor 4 adalah di bagian yang C dan D gitu ya. Nah, setelah kita menjelaskan bahwasanya apa sih pentingnya integritas akademik itu ya, secara luas, secara umum kita sudah menjelaskan, baru kita merujuknya ke plagiarisme. Nah, untuk mengawali maka kita harus memberikan definisi terlebih dahulu. Plagiarisme itu seperti apa sih gitu. Kemudian bentuk-bentuknya itu seperti apa. Nah, biar pembaca itu paham. Jadi setelah menjelaskan integritas akademik, kita merujuk ke definisi dan bentuk-bentuk plagiarisme. Jadi yang C ya, 41. Nah, kalau kita lihat lagi, setelah satu ada 3. Setelah kita jelaskan definisinya, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menampilkan data statistik. Jadi agar pembaca itu benar-benar tahu bahwasanya ini itu bersifat fakta dan tidak karangan. Sehingga di situ ada data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi 413, lalu yang 5 kita jelaskan tekniknya itu bagaimana sih teknik untuk parafrase dan mengutip yang benar agar tidak terjadi plagiarisme. Baru yang terakhir kita berikan implementasi dalam mendeteksi plagiarisme di perangkat lunak gitu. Jadi nomor 6 yang benar adalah yang C, 4, 1, 3, 5, dan 2 gitu ya. Oke, terima kasih Atila sudah mencoba. Bagus. Lanjut nomor 7. Nah, kita merujuk ke kalimat efektif. Tadi kan sudah ke menyusun kerangka teks ya teman-teman ya. Sekarang di kalimat efektif. Kita lihat soalnya. Manakah versi kalimat efektif yang merupakan inti atau pokok dari pernyataan pembicara tersebut? Nah, di situ kan ada pembicara ya teman-teman ya. Di situ banyak kalimatnya. Nah, kira-kira intinya tuh apa sih kalau menurut kalian dari yang dibicarakan itu? Ada yang mau mencoba menjawab Kak? Nah, kalau kita lihat ya teman-teman di konteks teksnya adalah penelitian terbaru kami menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik. Nah, maka kita highlight nih penggunaan pupuk organiknya untuk intinya ya. Yang telah kami teliti selama 3 tahun terakhir di lahan gambut. Nah, maka di sini kita tahu bahwasanya penggunaan pupuk organik ini sudah diteliti selama 3 tahun. Terus secara signifikan tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga secara nyata mampu mengurangi emisi karbon dioksida dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan pupuk anorganik konvensional. Nah, jadi di sini kita lihat yang A dulu deh. Kira-kira apakah tepat jika intinya adalah penelitian terbaru yang menunjukkan sesuatu? Apakah itu yang disampaikan pembicaranya? Enggak ya teman-teman ya. Jadi dia tidak fokus ke hal itu, melainkan ke pupuk yang tadi. Kita lihat yang B. Penggunaan pupuk organik diteliti selama 3 tahun di lahan gambut. Benar, adanya penelitian di pupuk organik ini selama 3 tahun di lahan gambut. Tapi kita lihat bahwasannya setelah kalimat itu kan ada kalimat ya, secara signifikan tidak hanya meningkatkan bla 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 sampai dengan konvensional, yang mana dia tidak hanya menjelaskan bahwasanya adanya penelitian tentang pupuk organik, tapi juga dampaknya itu seperti apa. Jadi yang B itu kurang lengkap ya teman-teman kalau kita berbicara soal inti begitu. Kita lihat yang C. Pupuk organik meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi emisi karbon dioksida. Nah, ini selain dia menjelaskan bahwasanya adanya pupuk organik yang diteliti ya, tapi di situ juga dijelaskan bahwasanya meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi emisi karbon dioksida. Nah, intinya berarti dia adalah yang C karena dia mencakup semua yang ada di teks itu, teman-teman. Oke,
Dan yang D itu kurang tepat ya, karena cuma dijelaskan lebih unggul dari pupuk anorganik. Sedangkan tidak dijelaskan nih bahwasanya unggulnya ini kenapa, apa yang menyebabkan dia unggul gitu ya. Dan yang E juga kurang sesuai karena hampir sama dengan yang A ya. Jadi cuma penelitian selama 3 tahun membuktikan keunggulan pupuk organik. Nah, itu bukan inti ya. Jadi yang inti itu yang dimaksud adalah apa yang dibicarakan di situ. Nah, jadi untuk yang 7 yang lebih tepat adalah yang C, cicak. Oke, nomor 8 kita lihat. Manakah perbaikan kalimat di atas yang paling memenuhi syarat keefektifan kalimat? Kita lihat yang kalimat atas ya. Pada para mahasiswa yang ingin mengajukan proposal penelitian diharapkan untuk segera menyerahkan berkas-berkasnya ke bagian administrasi program studi paling lama tanggal 15 November 2024. Nah, di situ ada beberapa kalimat yang tidak efektif. Kalau sudah ada kata kepada, maka nggak usah marah ya. Kalau misalnya kepada itu kan sudah ditujukan ke orang ya. Jadi kalau udah ada para mahasiswa, maka tidak usah kepada, karena di situ sudah dijelaskan bahwasannya sudah ditujukan memang ke mahasiswa. Kemudian yang ingin mengajukan proposal penelitian diharapkan untuk segera. Nah, kata untuk ini juga tidak efektif ya teman-teman, karena dia dia sudah menjelaskan bahwasanya harus segera menyerahkan berkas-berkasnya ke bagian administrasi. Jadi tidak usah kata untuk. Kemudian jadi diharapkan segera menyerahkan berkas-berkasnya ke administrasi program studi. Nah, jadi kata bagian ini tidak usah juga karena administrasi program studi itu sudah menunjukkan bagian. Jadi tidak efektif kalau dia masih ada ya. Administrasi program studi paling lambat. Nah, tanggal ini juga nggak usah karena 15 November 2024 itu sudah mencakup tanggal. Jadi yang tepat adalah yang A ya. Itu sudah efektif dan kalimatnya sudah singkat, padat, dan jelas. Oke, nomor 9. Oh, ini banyak nih. Manakah penggabungan dua kalimat tersebut yang paling efektif dan logis? Oke, kita lihat ada dua kalimat di situ. Nah, kalimat pertama menjelaskan adanya kebijakan baru pemerintah tentang tarif pajak kendaraan bermotor yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, kalimat dua, kebijakan itu dianggap memberatkan masyarakat menengah ke bawah, namun di sisi lain diperlukan untuk perbaikan infrastruktur transportasi publik. Nah, menurut kalian yang mana teman-teman? Kita lihat yang A ya. Kalau yang A, yang bedanya adalah diberi tanda koma ya setelah kata masyarakat. Nah, ini kurang tepat karena tidak di kalau menggabungkan kalimat itu tidak hanya diberikan tanda koma saja. Jadi kurang tepat dan kurang nyambung ya kalau kita gabungkan. Lalu yang B, kita lihat kebijakan baru pemerintah tentang tarif pajak menengah ke berbagai kalangan masyarakat karena dianggap memberatkan. Nah, nomor yang BE, pilihan yang B itu juga kurang tepat karena menggunakan kata karena, sedangkan di situ sebabnya adalah pro kontra, bukan langsung disebabkan oleh kebijakan itu. Jadi tidak langsung ke apa ya? Kenapa kok keberatan? Sedangkan di situ masih ada pro dan kontra, tidak semuanya kontra gitu ya. Jadi yang B juga kurang sesuai. Kemudian lihat yang C dan E. Kalau kita lihat C dan E ya teman-teman, itu kan dibolak-balik ya. Nah, strukturnya itu membingungkan. Kalau kita lihat ya, kalau kalian amati bersama, C dan E itu strukturnya tidak jelas dan membuat subjek kalimat itu juga menjadi tidak jelas. Yang awalnya tentang kebijakan baru pemerintah, sedangkan kita lihat yang E, nah itu tidak ini ya, istilahnya kalimatnya itu tidak beraturan sehingga membingungkan. Jadi yang E itu jelas bukan. Kalau yang C itu sama dengan yang pertama, diberi tanda koma, terus tiba-tiba sudah ada dianggap memberatkan. Sedangkan di sisi lain
Yang kalimat satu itu adanya pro dan kontra. Jadi masih ada yang pro seperti itu. Kalau yang D, nah D itu sudah tepat ya teman-teman karena untuk menghubungkan atau menghubungkan dua klausa yang berkaitan itu kita harus menggunakan tanda titik koma. Kalau teman-teman masih ingat materi tanda baca ya. Nah, titik koma itu salah satunya untuk menghubungkan dua klausa yang sangat berkaitan. Nah, terus di opsi D juga itu menggunakan frasa di satu sisi, ya kan? Di satu sisi. Nah, kalau di satu sisi itu masih nyambung ya dengan pro kontra, karena kan ada yang pro, ada yang kontra, jadi tidak semuanya pro atau tidak semuanya kontra. Jadi salah satu di satu sisi dianggap memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, nah di sisi lain itu diperlukan untuk perbaikan infrastruktur. Jadi yang kata di sisi lain itu dia adalah yang pro, kalau yang di satu sisi dianggap memberatkan, dia adalah yang kontra. Jadi yang 9 adalah yang D. Oke, lanjut nomor 10. Teman-teman kita berakhir di nomor 10 aja ya. Untuk nomor 11 sampai 20 silakan kalian pelajari mandiri di rumah ya. Silakan kalian baca dan kalian pelajari. Oke, next nomor 10 yang terakhir. Manakah penggabungan kalimat yang paling efektif dan elegan? Kalau Bunda langsung jawab karena waktunya kita juga terbatas ya teman-teman. Nomor 10 kita peroleh jawaban yang E. Kenapa yang E? Di situ ada 3 kalimat ya. Dan kenapa E? Karena di situ kita lihat menggunakan struktur tidak hanya ya. Jadi di situ juga ada tidak juga. Nah, kata Festival Budaya yang sangat meriah itu tidak hanya menampilkan kekayaan tradisi Nusantara, ya kan, untuk menggabungkan kalimat satu dan dua, terus untuk menggabungkan lagi kedua ketiga menggunakan konjungsi, tetapi juga berhasil menarik minat wisatawan mancanegara. Sehingga untuk yang E ini, teman-teman, dia sudah sangat sesuai karena mencakup ketiga kalimat tersebut, gitu ya. Nah, jadi yang 10 adalah yang E. Nah, teman-teman, nomor 11 sampai 20 adalah pilihan ganda, ada yang kompleks dan juga salah benar. Teman-teman bisa mempelajari di rumah masing-masing untuk bahan belajar kalian secara mandiri, gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman dari Bu Dinda untuk sesi pertama ini. Terima kasih sudah bergabung dan semoga kalau misalnya kalian lupa ya, kalau kalian lupa silakan dipelajari LMS-nya ya. Udah akhiri, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live dari room ya teman-teman.